Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 semester 6B, mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Ekonomi Syariah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang berjumlah 3 orang. Yang pertama, ada saudari Imro'atul Mufidah, absen 11. Lalu ada saudari Firnanda, absen 26, dan saya sendiri Muhammad Ibnu Sofiuddin, absen 18. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Hakikat Penelitian Ilmiah. Mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto, SEMM. Dalam hakikatnya, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang benar yaitu berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang harapannya dapat membantu manusia memahami dan dapat mempermudah pemecahan masalah berkaitan dengan fenomena yang telah diteliti. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti nyata. A. Penelitian dan pengetahuan. 1. Ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya, ilmu dan pengetahuan mempunyai perbedaan. Swandi menjelaskan, pengetahuan merupakan pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pemikiran dengan kenyataan atau dengan pemikiran lain, berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang, tanpa pemahaman mengenai kausalitas atau sebab akibat yang hakiki dan universal. Sedangkan ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari suatu objek secara sistematis berdasarkan metode-metode tertentu. Ilmu memiliki sifat, yaitu menjelajahi dunia empirik tanpa batas sejauh dapat ditangkap oleh panca indera. Tingkat kebenaran bersifat relatif dan ilmu menemukan proposisi-proposisi yang teruji secara empirik. Komponen-komponen dalam pembangunan ilmu adalah fakta, teori, fenomena, dan konsep. Fenomena adalah gejala atau kejadian yang ditangkap indera manusia serta diabstraksikan dengan konsep-konsep. Konsep merupakan penyederhanaan dari fenomena, sedangkan fakta adalah data yang dapat dibuktikan secara empirik. Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berhubungan satu sama lain sebagai jalinan dari keseluruhan fakta. 2. Hubungkan ilmu dengan penelitian. Pelaksanaan penelitian didasarkan oleh asumsi bahwa segala sesuatu gejala tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang belum dapat diungkapkan secara empirik akan menjadi objek penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan aktivitas dan metode berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan yang belum ditemukan jawabannya. Temuan baru dalam penelitian diperoleh melalui prosedur atau cara yang sistematis yang disebut dengan metodologi. Istilah metodologi atau metodologi dengan metode tidak jarang tumpang tindih penggunaannya. Sebenarnya, metodologi merupakan studi yang logis dan sistemis tentang prinsip metodologi penelitian kuantitatif, prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah yang intinya terdiri dari masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, jika ada, hipotesis, jika ada, dan cara penelitian. Sedangkan metode atau metode merupakan cara untuk melakukan penelitian menyangkut dengan bahan, alat, jalan penelitian, variabel penelitian, dan analisis hasil. Kode penelitian pada prinsipnya menceritakan cara yang merupakan alat
atau tool mencapai tujuan. Kegiatan penelitian yang dilalui penelitian secara umum adalah yang pertama, persiapan, lalu pelaksanaan, lalu pengelolaan data, pembuatan laporan, dan yang terakhir yaitu sosialisasi hasil penelitian. B. Jenis-jenis penelitian. 1. Korelasi. Metode korelasional merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi, terutama untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti korelasional adalah penelitian dengan tujuan untuk mendeteksi tingkat kaitan variasi-variasi yang ada dalam suatu faktor dengan variasi-variasi dalam faktor yang lain dengan berdasarkan pada koefisien korelasi. 2. Deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. 3. Kausal komparatif. Metode penelitian kausal komparatif merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Nama populer dari macam-macam metode penelitian kuantitatif ini adalah ex post facto. Metode kausal komparatif digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat. 4. Komparatif. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti yang komparatif berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Tujuan macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti komparatif ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. Perbandingan yang dilihat dari bagaimana seluruh unsur dalam komponen penelitian terkait antara satu sama lain. Perhitungan yang digunakan macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti komparatif adalah berupa persamaan dan perbedaan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta faktor pendukung hasil. 5. Eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji efektif atau tidaknya variabel eksperimen. Penelitian eksperimen biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang eksak. Ada dua jenis penelitian eksperimen, semu dan sungguhan. Metode eksperimen semu digunakan dalam evaluasi untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang dapat diperoleh data sebenarnya. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti eksperimen ini biasanya digunakan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasikan variabel yang relevan. 6. Survei. Metode survei digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar. Biasanya menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti survei digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual
dengan populasi sangat besar, sehingga diperlukan sampel ukuran besar. 7. Inferensial. Inferensial merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif yang melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Maka, kesimpulan penelitian jauh melampaui sajian data kuantitatif saja. Dalam penelitian inferensial dapat membahas tentang besarnya peluang kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Menurut Surya Brata, terdapat dua arah yang digunakan untuk memilih dan menentukan suatu masalah layak dan sesuai untuk diteliti, yaitu yang pertama, pertimbangan dari arah masalahnya. Dengan membuat pertimbangan-pertimbangan dari arah masalahnya atau sudut objektifnya, dari sudut ini, pertimbangan akan dibuat atas dasar sejauh mana penelitian mengenai masalah yang bersangkutan itu akan memberi sumber pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan dengan dasar teori penelitiannya dan pemecahan masalah. Layak atau tidaknya akan berbeda dalam konteks tertentu. Yang kedua, pertimbangan dari arah calon peneliti. Dari segi subjektif, yaitu pertimbangan dari arah calon peneliti perlu dipertimbangkan apakah masalah itu sesuai dengan calon peneliti, sesuai atau tidaknya suatu masalah untuk diteliti tergantung pada apakah masalah tersebut bisa dikelola atau tidak oleh calon peneliti. Terutama dilihat dari 5 aspek, yaitu yang pertama, biaya yang tersedia, yang kedua, waktu yang dapat digunakan, yang ketiga, alat atau perlengkapan yang tersedia, yang keempat, bekal kemampuan teoritis, dan yang terakhir, penguasaan metode yang diperlukan. Memilih permasalahan penelitian. Setelah masalah diidentifikasi, belum merupakan jaminan bahwa masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Biasanya dalam usaha mengidentifikasikan atau menemukan masalah, penelitian ditemukan lebih dari satu masalah. Dari masalah-masalah tersebut, perlu dipilih salah satu, yaitu mana yang paling layak dan sesuai untuk diteliti. Jika yang ditemukan sekiranya hanya satu masalah, masalah tersebut juga harus dipertimbangkan layak dan tidaknya serta sesuai dan tidaknya untuk diteliti. Hal ini dipertegas oleh Noto Hadi Prawiro yang mengatakan bahwa beberapa pertimbangan dalam pemilihan masalah dapat diuraikan menjadi dua hal, yaitu A. Pertimbangan ilmiah, B. Pertimbangan non-ilmiah. Ada dua. Yang pertama, manfaat hasil penelitian bagi kepentingan praktis atau masyarakat. Yang kedua, apakah masalah terlalu peka untuk diteliti. Yang ke C, pertimbangan peneliti. Ada 4. Yang pertama, penguasaan teori dan metodologi. Yang kedua, minat peneliti terhadap masalah. Yang ketiga, kemampuan pengumpulan dan analisis data. Yang keempat, ketersediaan waktu, dana, dan sumber daya. Lalu kesimpulannya, penelitian ilmiah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ilmiah memiliki beberapa jenis seperti korelasi, deskriptif, kasual, komparatif, eksperimen, survei, dan inferensial. Dalam memilih permasalahan penelitian, perlu dipertimbangkan dari arah masalahnya dan dari arah calon penelitian termasuk biaya, waktu, alat, bekal kemampuan teoritis, dan penguasaan metode. Dengan demikian, penelitian ilmiah dapat membantu mengembangkan teori dan konsep serta memecahkan masalah praktis.
Itulah video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik atau pertanyaan, bisa melalui kolom komentar dari video kami. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.